Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Khoridatul Anisah MPD. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat LHO. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian struktur, ciri-cirinya, bahkan sampai ke contoh dari laporan hasil observasi. Kali ini kita akan memasuki tentang kaidah kebahasaannya. Namun sebelumnya sedikit akan kita review kembali tentang struktur teks LHO. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kebahasaannya, frase, dan kalimat simpleks dan kompleks. Karena di dalam teks hasil observasi itu banyak memuat tentang frase dan kalimat simpleks serta kompleks. Struktur teks LHO sudah kita ketahui bersama, yaitu ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, dalam pernyataan umum itu ada dua jenis kalimat yang ada. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi itu ciri khasnya menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, yakni. Jadi kalimat definisi ini adalah kalimat yang tujuannya untuk menjelaskan, menjabarkan, atau mendefinisikan sesuatu. Contohnya, kelapa adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku Aren-Arenan. Jadi ini mendefinisikan tentang kelapa. Kemudian di dalam pernyataan umum teks LHO juga termaktub kalimat klasifikasi. Misalnya, berdasarkan kulit buahnya terdapat 3 jenis pohon kelapa, yaitu kelapa kuning, kelapa hijau, dan kelapa merah. Jadi ini bersifat menggolongkan, ya. Jadi makanya biasanya ada kata-kata terdapat, digolongkan, dikategorikan, termasuk, dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang kedua, deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini paragrafnya itu memuat tentang penjabaran atau rincian dari judul, ya. Contohnya, akar pohon kelapa merupakan akar serabut tebal dan berkayu. Ini memang ada kata-kata merupakan, tapi jangan terjebak bahwa kalian berpikir ini kalimat definisi, bukan, karena tidak bermaksud mendefinisikan apa itu akar pohon kelapa, namun hanya merinci bahwa akar pohon kelapa itu merupakan akar yang serabut, tebal, dan berkayu. Kemudian yang kedua contohnya, buah kelapa berdiameter 10 cm sampai 20 cm bahkan lebih. Jadi ini deskripsi bagian dalam sebuah teks LHO itu berisi rincian, penjabaran, atau penjelasan lebih detail tentang judulnya tadi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Ini paragraf akhir biasanya, ya, karena di dalam LHO itu tidak ada kesimpulan. Nah, misalnya kayu dari pohon kelapa dapat digunakan sebagai papan untuk rumah. Jadi manfaat dari kayu pohon kelapa. Daun kelapa bisa dipakai atap rumah setelah dikeringkan. Jadi berisi tentang manfaat. Baiklah, kita lanjut ke ciri-ciri kebahasaannya. Teks laporan hasil observasi. Yang pertama, nah ini yang biasa ada di dalam teks LHO, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya yang kemarin apotek hidup. Nah, kemudian misalnya kalian akan membahas atau membuat sebuah teks laporan hasil observasi berjudul kelapa, berjudul gempa bumi. Nah, itu semua adalah kata benda, ya. Kelapa, apotek hidup itu kata benda atau peristiwa umum, gempa bumi. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebuah judul dalam teks LHO. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti tadi, ya, adalah, merupakan, yaitu, itu ciri-cirinya. Menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri, atas. Nah, jadi ini kategorinya masuk di struktur
Deskripsi bagian. Menggunakan istilah pada bidang tertentu. Biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah ya. Cocos nucifera. Nih, biasa dibaca Cocos nucifera. Itu istilah untuk kelapa. Ada istilah organik dan anorganik. Nah, itu biasanya menggunakan istilah-istilah di bidang tertentu. Baik. Nah, anak-anakku yang tercinta, kalau kita bicara tentang teks LHO, kali ini kita juga akan membicarakan tentang frase. Kenapa? Karena di dalam teks LHO itu banyak sekali dimuat frase-frase. Apa itu frase? Gabungan dua kata atau lebih. Jadi minimal dua kata. Kalau hanya satu kata itu tidak termasuk dalam frase. Jadi minimal dua kata. Syaratnya dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi saja dalam kalimat. Fungsi, entah itu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, keterangan, pelengkap, atau yang lainnya. Ya, jadi coba kalian lihat ya. Kenapa frase itu bukan kalimat? Ya karena kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat. Jangan terkecoh dengan panjang sebuah kata. Dia panjang, tapi kalau tidak ada predikat, itu belum bisa dikategorikan kalimat loh kadang-kadang ya. Nah contoh ini, ada kalimat pendek sekali. Saya menangis. Hanya dua kata. Ini frase? Bukan, ini kalimat. Karena sudah ada saya sebagai subjek, menangis sebagai predikat. Nah, coba bandingkan dengan contoh nomor 2. Mendirikan sholat 5 waktu. Panjang kan? Lebih panjang daripada contoh pertama. Ada 4 kata. Mendirikan, sholat, 5, dan waktu. Tapi ini belum masuk kategori kalimat. Ini baru disebut frase. Kenapa? Karena ini hanya menduduki satu fungsi sebagai subjek. Ya, mendirikan sholat 5 waktu belum selesai. Jadi ini frase. Kita lihat bagaimana untuk bisa menjadi sebuah kalimat, dia harus ada predikatnya. Coba lihat kalimat berikut. Mendirikan sholat 5 waktu adalah kewajiban setiap muslim. Subjeknya mendirikan sholat 5 waktu, predikatnya adalah, dan kewajiban setiap muslim itu pelengkap. Jadi dalam kalimat mendirikan sholat 5 waktu adalah kewajiban setiap muslim terdiri atas 2 frase. Ini 2 frase nomina, nanti kita bahas ya. Ada frase nomina, ada frase verba. Nah, kenapa adalah tidak termasuk frase? Karena dia hanya satu kata. Ingat, ciri dari frase minimal 2 kata. Coba, mendirikan sholat 5 waktu. Ada berapa kata? Ada 4. Menduduki fungsi apa? Subjek. Nah, jadi ciri utamanya 2 tadi. Minimal 2 kata. Menduduki satu fungsi itu disebut frase. Jadi mendirikan sholat 5 waktu itu satu frase. Kewajiban setiap muslim, ada berapa kata itu? Ada 3. Menduduki fungsi sebagai apa? Pelengkap. Nah, jadi itu juga frase. Jadi dari kalimat ini hanya ada 2 frase karena predikatnya adalah tidak termasuk frase. Oke anak-anak, baiklah kita lanjutkan. Nah, secara garis besar sebenarnya frase itu bisa digolongkan bermacam-macam ya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas 2 frase secara globalnya saja, yaitu frase nomina dan frase verba. Apa itu frase nomina? Frase yang terbentuk dari 2 atau lebih kata, tadi kan minimal 2 kata atau lebih. Unsur intinya adalah kata benda. Jadi nomina itu adalah istilah lain atau sinonim dari kata benda, sehingga biasa menduduki fungsi sebagai subjek atau objek. Contoh, ayah membeli sepeda baru. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepeda baru sebagai objek. Ada berapa frase dalam kalimat ini? Hanya ada 1, yaitu sepeda baru. Ingat, sepeda baru minimal 2 kata.
menduduki satu fungsi. Fungsinya apa? Dalam kalimat ini sepeda baru fungsinya sebagai objek. Jadi frasenya ada satu, yaitu frase nomina, karena intinya adalah sepeda. Jadi bukan barunya. Inti dari dari frase sepeda baru itu adalah sepeda. Sepeda kategorinya kata benda atau nomina, sehingga disebut frase nomina. Contoh kedua, rambut keriting kakak dipotong. Rambut keriting kakak sebagai subjek, dipotong sebagai predikat. Nah, ada berapa frase dalam kalimat ini? Satu frase. Frase apa? Nomina. Kata intinya adalah rambut. Ya, rambut. Rambut ini kategorinya nomina atau kata benda. Ada berapa kata? Ada 3. Rambut, keriting, kakak. Wah, lebih dari 2 kan? Kemudian menduduki satu fungsi. Fungsinya apa? Sebagai subjek. Jadi ini kategorinya frase nomina. Yang ketiga, kelapa adalah pohon serbaguna. Kelapa subjek adalah predikat, pohon serbaguna pelengkap ya. Jadi ada 3 kata pohon serbaguna menduduki satu fungsi sebagai pelengkap. Jadi dia kategori frase. Frase apa? Frase nomina. Mengapa? Karena kata intinya, unsur intinya adalah pohon. Pohon masuk kategori kata benda. Baiklah, semoga bisa dimengerti tentang frase nomina. Kita beralih ke frase verba. Nah, kalau frase verba, unsur intinya berupa kata kerja. Jadi verba itu sinonimnya atau persamaannya adalah kata kerja, sehingga biasanya menduduki fungsi sebagai predikat atau kata keterangan. Contoh, gerbang sekolah akan ditutup. Gerbang sekolah subjek akan ditutup predikat. Gerbang sekolah unsur kata intinya adalah gerbang. Ya, jadi itu kata benda. Jadi ini frase nomina. Akan ditutup berarti itu adalah kata kerja. Ada kegiatan, ada gerakan, ada tindakan. Ditutup berarti dia kata kerja. Karena 2 kata yaitu akan, ditutup, berarti ada 2 kata menduduki satu fungsi sebagai predikat, maka dia kategorinya frase verba. Jadi dari kalimat gerbang sekolah akan ditutup ada berapa frase? Ayo, ada 2, frase nomina dan frase verba. Pintar. Contoh berikutnya, buku latihan bahasa Indonesia kami belum dikembalikan oleh Bu Nisa. Waduh nih, Bu Nisa nih bagaimana kok belum dikembalikan? Baiklah, buku latihan bahasa Indonesia kami. Wow, panjang. Ya, ada berapa kata itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata loh, tapi belum masuk kategori kalimat. Ini baru masuk kategori frase. Tadi syarat, ingat-ingat ya, syaratnya minimal 2 kata. Sedangkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata. Syarat kedua, menduduki satu fungsi. Nah, buku latihan bahasa Indonesia kami menduduki fungsi sebagai subjek. Hanya sebagai subjek. Unsur intinya apa? Buku. Dia kategori nomina, sehingga disebut frase nomina. Belum dikembalikan. Nah, itu predikatnya. Masuk kategori frase verba. Karena apa? Ada 2 kata, belum dan dikembalikan. Menduduki satu fungsi sebagai apa? Sebagai predikat atau kata kerja, sehingga disebut frase verba. Dan oleh Bu Nisa, dia sebagai keterangan. Ada 3 kata itu, oleh Bu Nisa, dan menduduki satu jabatan atau satu fungsi sebagai keterangan, sehingga disebut frase adverbia. Tapi kali ini kita baru belajar frase nomina dan frase verba dulu ya.
Baiklah, lanjut. Nah, kaidah kebahasaan lagi yang biasa ada dalam teks LHO adalah kalimat simpleks dan kompleks. Wah, apalagi tuh? Pengetahuan baru kan? Kalimat simpleks itu intinya kalimat yang sederhana. Jadi hanya ada satu kata kerja. Jadi kalimat simpleks itu hanya ada satu kata kerja. Saya menangis, saya tertawa, saya mengajar, dia duduk, dia mandi, adik berlari. Ya, sederhana dan hanya ada satu kata kerja. Umumnya dia polanya SP. Ya, saya menangis. Oh, kenapa menangis terus ya? Saya bahagia. Nah, itu berarti kata simpleks. Atau dia belajar bahasa Indonesia, SPO, kalimat simpleks karena verbanya hanya belajar. SPOK, dia belajar bahasa Indonesia di kamar. Ya, kata kerjanya hanya belajar lagi. SPO couple, dia mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Nah, misalnya ya, jadi tetap kata kerjanya hanya belajar atau mempelajari. Tomat dan terong, terong ya maksudnya itu. Tomat dan terong. Cuma kalau dalam bahasa Indonesianya memang tertulisnya terung. Lidah kita mengatakannya terong ya. Tomat dan terung tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Tomat dan terung sebagai subjek tergolong sebagai predikat ke dalam jenis sayur-sayuran termasuk keterangan. Yo, Ibu tanya nih. Untuk contoh Vina membersihkan meja di ruang tamu ada berapa frase? Ayo. Vina kata bukan frase. Membersihkan sebagai predikat, meja sebagai objek di ruang tamu. Nah, Vina subjek hanya satu kata, berarti bukan frase. Membersihkan predikat hanya satu kata, bukan frase. Meja objek hanya satu kata, bukan frase. Di ruang tamu sebagai keterangan ada 3 kata. Di ruang tamu, jadi ada 3 kata dan menduduki satu fungsi sebagai keterangan, berarti masuk frase ya. Untuk yang tomat dan terung tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Ada berapa frase tuh? Tomat dan terung menduduki jabatan subjek. Berarti satu frase. Tergolong tidak frase, dia hanya satu kata. Ke dalam jenis sayur-sayuran 1, 2, 3, 4, 5. Wah, jadi frase juga. Dalam kalimat ini ada 2 frase. Semoga kalian bisa mengerti apa itu frase. Ini kategorinya kalimat simpleks ya, kalimat yang sederhana yang hanya terdiri atas satu kata kerja. Vina membersihkan meja di ruang tamu, kata kerjanya membersihkan. Tomat dan terung tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran, kata kerjanya tergolong. Nah, contoh lain nih, simpleks. Gandhi terjatuh dari pohon ceri, kata kerjanya terjatuh. Harimau itu terjepit di pintu kandang, kata kerjanya terjepit. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan yang menyirip, kata kerjanya merupakan. Akar pohon kelapa tergolong akar serabut tebal dan berkayu, kata kerjanya tergolong. Para siswa Man 2 Bandar Lampung menyanyikan lagu Indonesia Raya tiap upacara bendera, kata kerjanya menyanyikan. Ya, jadi sebenarnya kalimat simpleks itu kadang-kadang ada juga yang panjang. Tapi ingat, selama dia masih satu kata kerjanya, dia masih masuk kategori kalimat simpleks. Lalu bedanya apa dengan kalimat kompleks? Yaitu kalimat yang punya lebih dari satu verba, lebih dari satu kata kerja. Jadi biasanya dalam kalimat ini dia ada 2 kegiatan, 2 aksi atau 2 peristiwa. Biasanya lagi kalimat seperti ini dipisahkan dengan tanda koma atau dipisahkan dengan konjungsi atau kata hubung. Yuk, kita lihat contohnya. Kita akan menjadi insan yang bertakwa jika senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran. Pola kalimatnya, lihat, kita akan menjadi insan yang bertakwa. Kita, subjek, ya, akan menjadi.
predikat insan yang bertakwa, objek jika ada konjungsinya, senantiasa berpegang teguh. Ya, senantiasa berpegang teguh itu predikat atau verba atau kata kerja. Itu sinonim ya, jangan bingung kalau ibu bilang, kalau misalnya ada orang juga bilang verba, kata kerja, predikat, jangan bingung ya, itu sinonim. Verba itu istilahnya istilah keren lah dari kata kerja. Nah, pada Al-Quran itu jadi pola kalimatnya P dan O, predikat dan objek. Ada berapa kata kerja? Ada 2. Menjadi akan menjadi dan senantiasa berpegang teguh. Apalagi disisipi dengan konjungsi jika. Ya, kalau dipisah tidak ada konjungsinya, itu kita akan menjadi insan yang bertakwa. Kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi sebenarnya kalimat kompleks itu lebih dari 1 kata kerja, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh berikutnya, Siva menyanyi di kebun, burung pun berkicauan dengan begitu merdunya. Kalimat satunya yang mana? Siva menyanyi di kebun. Kalimat keduanya, burung pun berkicauan dengan begitu merdunya. Ada 2 kata kerja, yang mana? Menyanyi dan berkicauan. Ibu ini sedang bernyanyi apa sedang berkicau ya? Sama aja lah ya. Oh, tidak, lanjut. Contoh lainnya, Elvina menanam bunga tulip dan ia begitu rajin menyiramnya. Ada 2 kata kerja, yang mana yo? Menanam dan menyiram. Ya, ada 2 kata kerja, apalagi dihubungkan dengan konjungsi dan. Hanya kita sebagai generasi yang bisa menjaga, muda yang bisa menjaga atau memelihara kemerdekaan ini. Kata kerjanya yang mana? Yang bisa menjaga, memelihara. Jadi ada 2, yang bisa menjaga dan yang bisa memelihara. Terus disisipi dengan konjungsi atau. Boleh tidak Bu seandainya 2 kata kerja tetapi tidak ada konjungsi? Boleh saja, tadi kan atau. Jadi biasanya disisipi dengan kata kerja, ada 2 kata kerja atau disisipi dengan konjungsi. Boleh saja tidak ada konjungsinya, tapi dia 2 kata kerja, biasanya dipisahkan dengan koma ya. Saya sedang pergi berbelanja bersama Nisa ketika paman berkunjung ke rumah saya. Kata kerjanya sedang pergi berbelanja, kata hubungnya ketika, dan kata kerja kedua adalah berkunjung. Baiklah, cukup itu kaidah kebahasaan teks LHO. Ibu yakin kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalian siswa-siswa yang cerdas, yang aktif dan kreatif, sudah mencari lebih dahulu tentang materi-materi yang akan kita ajarkan, ya kan? Jadi bangga rasanya bisa menemani kalian belajar. Kalian ini sebenarnya sudah bisa. Kita ini hanya belajar bersama lagi, ya nak ya. Baiklah, sebelum kita tutup materi kita kali ini, ada kata mutiara sebagai tanda perpisahan kita di pertemuan pekan ini. Kita masing-masing diberikan 24 jam yang sama setiap hari. Bagaimana cara kita memilih menggunakan waktu kita akan membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Seluruh manusia di dunia, tidak peduli apapun jabatannya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari yang muda sampai yang tua, itu semuanya diberi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 24 jam. Nah, bagaimana cara kita memilih menggunakan waktu kita? Apakah waktu itu akan tersia-siakan begitu saja, ataukah benar-benar akan kita gunakan dengan semaksimal mungkin, akan membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan? Tentu berbeda dong. Siswa yang menggunakan waktunya lebih banyak untuk belajar, untuk memahami, menganalisa kehidupan ini, dibanding dengan siswa yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersantai-santai, ya,
untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, makanya sampai-sampai Allah saja berfirman di dalam surat Al-Asr tentang waktu, ya, wal asri, demi masa, demi waktu, saking pentingnya waktu. Makanya ada juga pepatah yang mengatakan bahwa al waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang, jadi bisa bermanfaat sekaligus bisa mencelakakan. Yuk, marilah anak-anakku sekalian, kita bersama-sama memaksimalkan waktu kita sebaik-baiknya. 24 jam ini kita kelola sedemikian rupa sehingga insya Allah tidak ada waktu yang terlena. Semuanya akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga ada manfaatnya dan salam sayang dari Bu Nisa. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.